誰の控室なんすか。アンブーラカタブラ。彼は人類史上ただ一人の魔法使いです。 Halo minasan, kembali lagi di channel My Name. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Record of Ragnarok Season 3 episode 6. Dan kalau kalian tidak suka spoiler, bisa skip video ini ya. Enjoy the video. Di awal episode, seluruh penonton menahan napas, tegang menyaksikan pertarungan penentuan antara Chin dan Hades. Di tengah adu serangan yang sengit, Chin berusaha tetap tenang. Lalu kembali mengeluarkan jurus hembusan udaranya. Namun kali ini, jurus itu tidak diarahkan ke Hades, melainkan ke senjatanya. Serangan Chin tepat mengenai senjatanya Hades, membuat para penonton termasuk Hades terkejut karena Chin justru menargetkan senjata tersebut. Hades segera menyadari bahwa Desmos telah melemah. Chin sama sekali tidak melupakan bahwa hidupnya bermula dari sebuah akhir. Ia teringat perkataan Chun bahwa seorang raja adalah sosok yang bangkit dari akhir dan membawa sebuah awal baru. Dengan tekad itu, Chin memperkuat serangannya menggunakan Kyu dalam wujud pedang zirahnya. Chin menyerang dan seketika Desmos terbelah oleh pedangnya. Hades sontak terkejut. Chin lalu melanjutkan dengan jurus perisai Shi Huang dan tebasan Yen. Dan seketika itu juga senjata Hades hancur, membuat semua yang menyaksikannya terkejut. Senjata milik Hades pun remuk dan terpecah hingga menjadi kepingan. Meski begitu, Hades justru tersenyum, kagum pada Chin. Chin kemudian menusuk Hades. Hades sempat berniat membalas dengan sisa tombaknya. Namun Chin bergerak lebih cepat dan membelah tubuh Hades, membuat serangan balasan itu gagal. Bagi Hades, hasil ini sesuai dengan dugaannya terhadap seorang raja seperti Chin. Hades mulai tumbang sambil teringat pada saudara-saudaranya. Saudaranya Zeus dan Adamas terkejut melihat keadaannya. Hades merasa dirinya tak mampu menepati sumpah untuk tidak pernah kalah. Bayangan Poseidon terlintas di benaknya Hades saat ia terkapar di tanah. Perlahan, senjatanya hancur sepenuhnya. Hades merasa gagal sebagai seorang kakak, lalu meminta maaf kepada adik-adiknya. Dengan itu, Hades pun kalah dan musnah. Sang Mike terkejut saat menyadari pemenang Ragnarok ronde ke-7 adalah Chin dari bangku penonton manusia. Chun terlihat sangat cemas. Namun Chin tampak baik-baik saja. Meski ia merasakan rasa sakit yang sama seperti yang dialami Hades, para pendukung Chin tetap khawatir. Tetapi Chin berdiri tegak di tengah arena. Chin lalu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Hades, sang raja neraka, karena telah berbincang dan bertarung dengannya. Namun Chin menolak menyebutnya demikian dan memilih memanggil Hades sebagai pengyoteman. Chin memberi penghormatan terakhir, diikuti oleh para penonton dari pihak manusia. Akhirnya sang Mik mengumumkan pemenang Ragnarok ronde ke-7, yaitu Chin Shi Huang. Dan tercatat bahwa pertarungan antara Chin melawan Hades berlangsung selama 12 menit 57 detik. Dengan jurus penentu kemenangan adalah perisai Shi Huang dan tebasan yang membawa kemenangan bagi Chin Shi Huang. Kekalahan Hades, sang raja neraka, benar-benar berada di luar dugaan siapapun. Baik pihak dewa sebagai yang kalah maupun pihak manusia sebagai pemenang. Sama-sama terdiam dan tak mampu berkata apa-apa. Bahkan sang Mik pun terkejut karena hasil ini sama sekali tidak pernah diperkirakan. Dan akhirnya pemenang dari pertarungan raja melawan raja ini adalah Chin Shi Huang. Raja pertama disambut sorak-sorai dan kegembiraan dari seluruh kubu manusia. Sementara itu pihak dewa hanya bisa terdiam, seolah tak percaya bahwa Hades benar-benar kalah. Di saat yang sama, Alfie kembali ke wujud aslinya. Kondisinya sangat parah dan ia hampir pingsan. Namun Chin segera menahannya. Chin pun ikut merasakan rasa sakit yang dialami Alfie. Alfie meminta Chin untuk tidak memaksakan diri, karena dari kondisinya terlihat Chin justru lebih parah. Namun Chin menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Alfie tak percaya dan menyuruh Chin bersandar padanya, lalu mengajaknya menuju ruang medis. Menurut Alfie, ini sudah seperti keajaiban, karena Chin masih bisa hidup. Chin membantah, mengingatkan bahwa ia sudah berkata sebelumnya untuk percaya padanya.
Alfie hanya tersenyum dan menyebut Chin benar-benar bodoh. Tak lama kemudian, Chin tiba-tiba pingsan dan terjatuh. Alfie panik, menyadari situasinya gawat dan mereka membutuhkan bantuan medis secepatnya. Sasaki yang menyaksikan itu pun sadar bahwa Chin sudah benar-benar kehabisan tenaga. Meski begitu, hasil pertarungan tadi tetap terasa luar biasa dan mengejutkan. Rekannya pun setuju. Valkyrie Sasaki kagum karena Chin dan Alfie mampu mengalahkan Hades. Dan ia penasaran bagaimana mungkin Chin memperoleh kekuatan hingga mampu menghancurkan tombak Hades. Sasaki menjelaskan bahwa bukan seperti itu, melainkan Chin menerima serangan dahsyat Hades dalam sekejap, lalu mengarahkan gelombang Korokora tepat ke pusat Hidesmos. Valkyrie Sasaki menyimpulkan bahwa berarti tombak juga memiliki Chi. Sasaki membantah, menjelaskan bahwa setelah dilumuri darah Hades, tombak tersebut menjadi bagian dari tubuh Hades sendiri, sehingga memiliki Ki. Dengan kata lain, tombak Hades bisa hidup. Ketika tombak itu hidup, Chin pun dapat melihat bintang, yakni Chi, yang terpancar dari tombak tersebut. Valkyrie Sasaki pun mengerti bahwa Chin menyerang dengan gelombang udara, kura-kura untuk melemahkan serangan Hades. Namun menurutnya, itu saja tidak cukup untuk menghancurkan tombak tersebut. Rekan Sasaki menambahkan bahwa Chin justru menggunakan kekuatan milik Hades sendiri. Valkyrie Sasaki pun menyadari hal itu. Serupa dengan saat Chin menggunakan pertahanan surgawinya, ia sempat melihat Chin memakainya lagi. Namun awalnya mengira tidak memberi efek apapun. Sasaki lalu menjelaskan bahwa biasanya tangan pertahanan surgawi menerima serangan lawan, mengalirkannya melalui tubuh pemakai, lalu memantulkannya kembali. Namun kali ini Chin menerima langsung kekuatan serangan Hades dan menyimpannya ke dalam pedangnya, yaitu Alfie yang telah menyatu dengannya melalui Volan. Setelah menyimpan kekuatan tersebut, Chin mengubahnya menjadi daya hancur untuk memusnahkan Desmos. Mendengar penjelasan itu, Valkyrie Sasaki akhirnya paham. Ia mengakui bahwa awalnya sempat cemas karena Chin dan Alfie sering bertengkar. Namun ternyata chemistry mereka sangat solid. Sasaki pun setuju dan memuji Alfie yang luar biasa karena mampu menahan sekaligus menyimpan kekuatan sebesar itu. Valkyrie Sasaki mengiyakan. Sementara rekan Sasaki menambahkan bahwa di pertandingan ini Chin benar-benar menghadirkan banyak kejutan yang tak terduga. Tekad Chin benar-benar luar biasa. Sampai ia dan Alfie masih bisa melakukan semua itu meski sudah terluka parah. Satu kesalahan saja bisa membuat Chin tumbang lebih dulu. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Teman Sasaki pun kagum pada Chin, dan Sasaki setuju. Menurut Sasaki, jika mencari raja di seluruh sejarah, tidak ada yang lebih pantas menyandang gelar raja selain Chin. Terlihat Chin dalam kondisi sangat parah dan segera dibawa ke ruang medis. Dari bangku VIP Olympus, Ares tampak marah dan tak percaya Hades bisa kalah. Sementara itu, Adamas mengamuk, menendang pintu, lalu pergi. Hermes bertanya kemana ia akan pergi. Adamas menjawab bahwa ia tidak peduli dengan turnamen maupun peraturannya dan akan menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri. Ia pun pergi begitu saja. Hermes lalu bertanya pada Zeus, apakah ia tidak keberatan dengan tindakan Adamas. Zeus memanggil Hermes dan mengatakan bahwa di saat terakhir, Hades sempat meminta maaf. Ares dan Hermes terkejut. Mick kemudian mengumumkan bahwa Ragnarok ronde ke-6 dan ke-7 dimenangkan oleh manusia secara beruntun, sehingga skor kini menjadi 3 untuk dewa dan 4 untuk manusia. Sang Mick sendiri tampak kaget dan sulit percaya, karena hal yang mustahil akhirnya terjadi. Para dewa kini tertinggal dari manusia. Namun turnamen harus tetap berlanjut karena tidak ada pilihan lain. Rena pun memasuki tahap perbaikan dan sedikit perubahan yang dikhususkan untuk ronde ke-8. Dengan demikian, ronde ke-7 resmi berakhir dan akan berlanjut ke ronde selanjutnya. Adegan berpindah ke ruang medis, memperlihatkan Chin dan Alfie sedang dirawat. Gal tampak sangat khawatir dengan kondisi mereka. Seorang dokter datang dan memberitahu bahwa Alfie dalam keadaan baik-baik saja. Namun Chin berada dalam kondisi kritis. Kini semuanya bergantung pada tekad Chin sendiri
untuk bertahan hidup. Biel dan Hilde keluar dari ruangan. Gale masih kagum dan tak percaya Chin dan Alfie benar-benar menang. Dari sekian banyak dewa, Chin berhasil merebut keunggulan dengan mengalahkan Hedy. Dan kini manusia hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk menang. Gal sangat senang dan terus membicarakannya. Sementara Hild hanya terdiam. Gal lalu bertanya kemana mereka akan pergi. Hild menjawab bahwa mereka harus memeriksa Buddha selagi di sini, karena kondisinya juga sangat buruk dan belum jelas apakah boleh dijenguk. Namun Hild curiga Buddha tidak berada di ruangannya. Gal pun heran dan bertanya alasannya. Tiba-tiba Adamas muncul, memanggil mereka dan mendekat, lalu bertanya di mana Chin dirawat. Gal langsung ketakutan dan merasa firasatnya buruk. Kalau kekuatannya akan menjadi masalah, lalu tiba-tiba Hilde berlutut dan berkata, "Senang bertemu lagi denganmu, Adamas." Gal sangat terkejut. Dewa yang terlihat begitu mengerikan itu ternyata adalah Adamas. Ia heran karena setaunya Poseidon telah membunuh Adamas. Gal pun mengatakan pada Hilde bahwa itu pasti hantu. Tetapi Hilde menjawab bahwa ia pernah mendengar kabar Adamas masih hidup dan tampaknya rumor itu memang benar. Adamas pun mengamuk dan memaksa Hilde menjawab pertanyaannya. Karena jawaban itu akan menentukan apakah Hilde masih boleh hidup atau tidak. Ia terus menggertak tanpa henti, membuat Gal semakin panik dan ketakutan dengan tenenggi. Hild menjawab bahwa ia tidak bisa memberitahunya. Mendengar itu, amarah Adamas memuncak. Ia berniat membunuh Hild saat itu juga. Hild hanya terdiam, tidak melawan. Namun, tepat sebelum serangannya mengenai Hild, tiba-tiba tangan Adamas terputus. Adamas, Hild, dan Gale sama-sama terkejut. Saat menoleh ke belakang, mereka melihat sosok Beelzebub berdiri di sana. Beelzebub datang sambil berkata agar Adamas tidak menghalanginya. Ia menegaskan pada Adames, apakah ia tidak tahu bahwa membunuh Valkyrie akan mengakhiri Ragnarok. Hild dan Gale hanya bisa terdiam mendengarnya. Biel lalu berkata agar Adamas tidak merebut kesenangannya. Adamas membalas bahwa kesenangan Biel tidak ada hubungannya dengannya. Suasana di antara mereka pun bersih tegang. Biel kemudian bertanya apakah Adamas berniat merendahkan harga diri para dewa yang telah ditunjukkan Hades dalam pertarungannya. Mendengar itu, Adamas terdiam sejenak, teringat pada pertarungan Hades sebelumnya. Dengan emosi yang tertahan, Adamas berkata bahwa ia tidak peduli, lalu berbalik pergi meninggalkan Hild dan Gal. Namun, sebelum pergi, Adamas mengancam bahwa setelah semua pertarungan Ragnarok selesai, Hild, Gale, dan bahkan Chin akan ia bunuh. Gal pun menghela napas lega, karena sebelumnya ia benar-benar mengira Adamas akan membunuh mereka saat itu juga. Biel pun beranjak pergi. Hild mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Sebelum pergi, Biel memperingatkan Hild dan Gal agar berhati-hati. Ia meragukan bahwa hanya dirinya dan Adamas saja yang ingin memusnahkan umat manusia, dan ia mulai merasa semakin sulit menahan nafsu yang tak terkendali itu. Adegan kemudian beralih ke Buddha. Ia terlihat santai, duduk di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba Buddha terkejut karena seharusnya ia masih berada di ruang medis. Tak lama kemudian, seseorang menghampirinya dan berkata bahwa ia sudah menduga Buddha akan berada di sini. Buddha menyapanya dengan santai, seolah pertemuan itu kebetulan. Orang tersebut bernama Chin. Chin langsung menegur Buddha agar tidak kabur dari rumah sakit tanpa izin siapapun. Nama lengkapnya pun terungkap, yaitu Sakata Kintoki. Chin menjelaskan bahwa tim medis sedang panik mencarinya, dan ia merasa kasihan pada mereka. Dan Buddha berkata bahwa rumah sakit itu terlalu membosankan. Chin pun membalas dengan heran, menyebut Buddha seperti anak kecil. Buddha menjawab bahwa kalau ia di sini, pemulihannya justru lebih cepat. Chin hanya bisa terdiam keheranan, lalu memberikan hadiah berupa permen agar Buddha cepat sembuh. Buddha langsung senang. Ia segera mencicipinya dan tampak sangat menikmati rasanya, mengatakan bahwa permen itu sangat enak.
Qin pun kaget melihat cara Buddha memakannya, karena Buddha adalah satu-satunya orang yang ia kenal bisa menikmati permen itu seperti itu. Lalu Buddha menyampaikan bahwa ia memiliki sebuah permintaan untuk Qin tanpa menunggu penjelasan. Qin langsung mengiyakan. Meski Buddha belum mengatakan apapun, Qin seolah sudah tahu karena ia memang tidak punya alasan untuk menolak permintaan Buddha. Buddha pun tersenyum senang. Qin lalu bertanya, apa yang harus ia lakukan? Buddha menjawab bahwa ada seseorang yang ingin ia minta Qin untuk selidiki. Qin pun terkejut dan bertanya siapa orang itu. Buddha menjawab bahwa orang tersebut adalah sosok yang akan mengguncang Ragnarok sang pahlawan, pembantai naga, Siegfried. Lalu adegan kembali beralih ke Hilde. Di sini, Hilde terlihat sangat marah kepada Buddha karena kabur dari ruang perawatannya. Ia pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang dipikirkan Buddha? Gal penasaran kemana Buddha pergi. Mengingat lukanya yang masih parah, Gal merasa cukup cemas memikirkan keadaannya. Hilde yang sedang marah justru tidak menunjukkan kepedulian sedikit pun pada Buddha. Gal pun terkejut melihat Hilde semarah itu kepadanya. Untuk mencairkan suasana, Gal mengalihkan pembicaraan dan membahas kejadian sebelumnya saat Biel dengan tenang menyelamatkan mereka. Gal tidak menyangka Biel akan menunjukkan sisi seperti itu. Dari situ, Hilde menyimpulkan bahwa kehilangan Hades adalah kenyataan pahit yang sangat sulit diterima oleh para dewa. KL pun setuju, karena sejak awal para dewa sangat yakin akan kemenangan mereka, bahkan umat manusia sendiri sempat berpikir demikian. Tiba-tiba Hilde berhenti berjalan, membuat Gal menabraknya dari belakang. Gal pun kebingungan melihat pintu di hadapan mereka, karena tampilannya sangat berbeda dari ruangan lain. Hilde menjelaskan bahwa ini adalah ruang petarung selanjutnya. Saat mereka mendekat, sebuah sensor mendeteksi mata Hilde dan pintu itu pun terbuka otomatis. Gal semakin terkejut dan bertanya ruangan tunggu milik siapa ini. Keduanya lalu masuk ke dalam dengan nada antusias. Hilde menjelaskan bahwa petarung ini adalah spesimen yang sangat unik satu-satunya dalam sejarah manusia yang bisa disebut sebagai penyihir. Mendengar itu, Gal langsung ketakutan. Saat mereka melangkah lebih jauh, suasana ruangan semakin gelap dan Gal terkejut melihat banyak tubuh tergeletak seperti mayat. Hilde menenangkan Gal dan mengatakan agar tidak cemas, karena itu bukan mayat, melainkan orang-orang yang pingsan akibat kelelahan. Meski begitu, Gal tetap merasa ada sesuatu yang janggal dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini. Tak lama kemudian, terlihat seseorang sedang menulis di sebuah papan. Orang itu sedang menuliskan rumus dan catatan tentang fisika. Hilde sama sekali tidak terkejut, seolah hal seperti ini sudah biasa dilakukan olehnya. Sosok tersebut ternyata adalah Nikola Tesla. Gal terkejut begitu menyadari siapa orang itu. Hilde pun membenarkan, menjelaskan bahwa Tesla adalah penyihir jenius, atau lebih tepatnya ilmuwan jenius yang menciptakan teknologi ilmiah yang bahkan masih digunakan hingga saat ini, seperti generator arus bolak-balik, peralatan radio, dan lampu neon. Tesla dikenal sebagai ilmuwan gila terhebat sepanjang masa, sosok yang sangat misterius. Bagi umat manusia, karya-karya Nikola Tesla terasa seperti sihir itu sendiri. Mendengar hal tersebut, Tesla langsung membantah. Ia membenci sebutan itu karena apa yang ia gunakan bukanlah sihir, melainkan sains. Gal tidak sepenuhnya mengerti, namun kepercayaan diri Tesla terasa begitu kuat. Hilde lalu bertanya, apakah persiapannya untuk pertarungan kali ini sudah selesai? Tesla menjawab bahwa semuanya sebenarnya telah selesai sejak lama dan sudah tersimpan di dalam pikirannya. Yang kini ia butuhkan hanyalah material yang mampu mewujudkan teorinya. Hilde pun segera memahami maksudnya, dan hal itu terasa mudah baginya. Ia lalu memanggil Gondul. Tak lama kemudian, Gondul pun muncul. Ternyata
ia sudah lama menunggu. Gondul sendiri adalah saudari ke-9 Valkyrie. Gal terkejut karena Gondul tiba-tiba sudah berada di sana tanpa kehadirannya disadari. Tesla kemudian mendekat dan secara tiba-tiba mengamati Gondul dari rambut hingga ke leher. Melihat itu, Gal langsung marah karena menganggap tindakan itu tidak sopan terhadap kakaknya. Tesla kemudian bertanya apakah Gondul bersedia menyerahkan tubuhnya kepadanya. Gal langsung terkejut karena Tesla tiba-tiba mengucapkan hal seperti itu. Namun, tanpa ragu, Gondul menjawab bahwa tentu saja ia bersedia. Sambil memanggilnya Dr. Tesla, mendengar jawaban itu, Gal pun sangat terkejut. Gondul pun dengan sukarela menyerahkan tubuhnya kepada Tesla. Gal terkejut melihat keputusan itu, sementara Hild hanya tersenyum seolah sudah menduganya. Tesla sendiri terkesan karena intuisi Gondul melampaui pengetahuan biasa, dan inilah sosok yang sejak lama ia nantikan. Semua ini dilakukan demi kejayaan sains, dan Gondul pun menyetujuinya. Mereka kemudian melakukan Fallen. Gal sampai terpana menyaksikannya. Sementara Hyuji menjelaskan bahwa kekuatan yang tersembunyi dalam diri Gondul adalah kemampuan sebagai pemakai sihir. Tesla dan Gondul pun memulai Fallen mereka. Gondul menyatu sepenuhnya dengan tubuh Tesla, memicu ledakan besar yang mengguncang ruangan. Semua orang terkejut, termasuk para ilmuwan besar seperti Galileo dan Albert Einstein yang terlihat kagum. Mary dan Isaac Newton pun terpana. Sementara yang lain mendesak Alfred Nobel untuk mengakui kejeniusan. Tesla dan Nobel sendiri tak bisa menyangkalnya dikarenakan ia sendiri tidak bisa melakukan hal tersebut. Thomas Edison juga hadir dan mengakui bahwa Tesla adalah seorang bona fide jenius sejati. Setelah menyatu dengan Gondul, Tesla muncul dan berkata, pelajari dan ciptakan bagi dirinya. Para dewa tak lebih dari hukum fisika itu sendiri. Tesla kemudian tampil mengenakan armornya yang bernama Super Automaton, membuat Gal semakin terkejut. Tesla pun mengatakan bahwa inilah saatnya umat manusia melampaui para dewa. Scene lalu beralih memperlihatkan Hermes yang sedang memainkan musik. Setelah ia selesai, terdengar tepuk tangan dan pujian atas alunan yang indah itu. Ternyata yang bertepuk tangan adalah Beelzebub yang langsung menyadari bahwa lagu tersebut dipersembahkan untuk Hades. Hermes membenarkannya sambil menjelaskan bahwa musik itu adalah penghormatan terakhir atau hadiah bagi para pria hebat. Hermes kemudian bertanya apa tujuan Bel datang ke ruangannya. Bel pun mengungkapkan maksudnya ia ingin Hermes menyampaikan pesan kepada Zeus bahwa dirinya sendiri akan turun bertarung di ronde berikutnya.